Haleluya. Kita sama-sama bersukacita pada siang hari ini. Amin. Mari saya mau lihat tangan-tangan yang bersukacita pada siang hari ini. Haleluya. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami ada sebagaimana pada saat ini Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Untuk itu kami bersyukur Tuhan. Pada siang hari ini kami akan sama-sama meninggikan nama-Mu dan memuliakan nama-Mu sendiri. Biar hadirat-Mu hadir di tengah-tengah ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Kau berkati orang-orang yang akan datang ke tempat ini Tuhan, agar sampai dengan saat kami bisa sama-sama ibadah pada siang hari ini. Haleluya, puji Tuhan dalam nama Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Kami bersyukur padamu Mari sama-sama kita angkat pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia. Amin. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan kami, Kaulah harapanku.
baik Tuhan. Kasih Tuhan. Dengan apa akan ku balas? Mari jemaat Tuhan katakan segala kebaikan-Mu. Bersyukur padamu. Sekali lagi katakan, dengan apa akan ku balas segala
tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Sungguh ajaib dan perkasa Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Siang hari ini kami mau lebih lagi memuji bersorak buat Engkau. BSD Church yang siap memuji Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita. Senantiasa bersyukur segala yang ku alami, biar kehendak-Mu semuanya katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersyukur. Sebab hari ini hari yang terbaik. BSD Church, kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Ku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan. Amin. Hujanku takkan berhentikan, Roh-Mu yang memberi penghibur. Boleh angkat kedua tanganmu saudara. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Sama-sama katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Di tangan-Mu, come on. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Amin. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghibur. Boleh sekali lagi angkat tanganmu. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguh. Sama-sama kita memuji Tuhan. Hey! Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Yang merasakan kebaikan Tuhan, kita bertepuk tangan bagi Raja kita. Yang bersuka katakan amin. Hey. Kami memuji meninggikan Engkau Tuhan. Salibku, cukup
Karena kasih setiamu ku bertahan, kau kuatku teguh. Mari dengan imanmu saudara kita katakan, akan memberiku salibku, cukuplah kasih setiamu ku bertahan, kau kuatku teguh dan imanku. Come on. Bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Saudara-saudara bagilah kita, haleluya. Haleluya. Seberapa banyak saudara yang diberkati Tuhan? Boleh lihat kanan kirimu saudara. Kasih salam, katakan selamat menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu, kasihmu di dalam hidupku. Mari sama-sama katakan, tiada terukur betapa besar kasihmu. Sungguh ku kagum akan Engkau. Katakan, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Amin. Come on. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu, kasihmu di dalam hidupku. Oh, tiada terukur betapa besar kasihmu. Sungguh ku kagum akan. Mari lambaikan tanganmu. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Kami bersuka cita di dalam hadirat-Mu Tuhan. Melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku
bagi Allah kita. Yang lebih meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya, silakan duduk saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama persiapan hati kita untuk sama-sama kita ditaburi firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab kau sertaku.
Sungguh Bapa, hanya padamu kami memperoleh kemenangan. Karenanya kami tidak gentar karena Engkau bersama kami. Walaupun badai apapun kami hadapi dalam kehidupan ini, kami tahu akhir segalanya adalah kemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuntun kami berjalan dari satu iman kepada iman yang lain. Dan hidup kami boleh mengalami kemenangan-kemenangan yang ajaib bersama Tuhan. Bentuk kami terus ya Bapa, biar kami makin serupa dengan Engkau. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Satu hal kami yakin percaya, Engkau datang memberi hidup bagi kami. Dan hidup dalam kelimpahan. Hidup yang sesungguh-sungguhnya Engkau hadir di dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam gereja kami, dalam masyarakat kami, dan dalam bangsa kami. Roh Kudus berbicara bagi kami, pakai hamba-Mu, terangi kami sekalian sementara kami merenungkan, mendengarkannya, berjumpa dan perkataan-Mu itu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu sekalian. Saya pernah jadi salesman, jual buku-buku yang cukup mahal waktu itu ya. Lalu pimpinan saya bilang begini, rupanya buku itu metodenya sederhana ya. Jadi dibaca, bukunya dibaca, lalu ada tape-nya. Jadi sambil baca buku, telinganya dengar suara ya. Lalu bilang kalau itu diulang ya beberapa kali nanti masuk itu. Lalu kamu jadi orang yang sukses. Karena bukunya itu soal successful, ya, soal keberhasilan ya. Tapi sebenarnya saya pikir-pikir setelah saya menjadi orang percaya, orang ya, mengenal Kristus, ternyata prinsip itu ya diambil dari Alkitab toh. Dalam salah satu Alkitab kita ada yang namanya ulangan. Betul? Ulangan artinya diulang ya. Diulang sekali, 2 kali ya, 3 kali, nah masuk dalam hidup kita. Kan begitu. Jadi hari ini saya menyampaikan topik yang sama seperti yang pagi tadi ya. Karena saya merasa ini topik yang sangat penting. Sayang kalau nanti sebagian mendengar, sebagian tidak mendengar kan, wah saya tidak adil ini nantinya. Jadi saya sampaikan hal yang sama, yang tadi sudah dengar juga dengar lagi kedua kalinya, dengar lagi ketiga kalinya, dan masuk itu ya dalam hati kita, dalam pikiran kita, sehingga satu kali waktu Roh Kudus bisa memunculkan ayat-ayat itu waktu kita menghadapi badai hidup dan kita melewati semuanya dengan berkemenangan. Hari ini saya mengajak kita belajar tentang otoritas orang percaya. Otoritas orang percaya. Apa itu otoritas orang percaya? Sebenarnya otoritas orang percaya berkaitan sesungguhnya dengan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi banyak kali orang tidak memahami prinsip-prinsip ini sehingga mereka hidup seperti kebanyakan orang. Tidak ada bedanya. Padahal Alkitab berkata kalau kita menjadi orang yang percaya maka kita akan mengalami perbedaan-perbedaan dalam menjalani kehidupan ini. Dan itu yang Tuhan inginkan. Tetapi karena banyak orang tidak mengenal prinsip tentang otoritas orang percaya, maka dia melewati semua yang sebenarnya menjadi hak setiap kita. Bagaimana sesungguhnya Alkitab mengajarkan hal ini? Saya ingin mengajak kita melihat dalam Injil Lukas pasal yang ke-7. Ya, Injil Lukas pasal yang ke-7 dari ayat pertama sampai ayat ke-10. Bapak Ibu yang bawa Alkitab silahkan kita menyimak sementara saya membaca ya dan menguraikannya. Injil Lukas pasal 7 ayat pertama dikatakan setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Jadi setelah Yesus selesai mengajar, lalu dia pergi, dia masuk ke sebuah kota yang namanya Kapernaum.
Dan kota Kapernaum ini sebenarnya kota yang sangat sering dikunjungi Yesus ya, dan sangat sering Yesus melakukan mujizat di kota itu ya. Jadi dia datang ke sana. Nah, menarik ayat 2 dikatakan di situ ada seorang perwira. Tentu perwira ini adalah perwira Romawi. Kenapa demikian? Karena masa itu Israel ada di bawah kekuasaan Roma. Maka perwira ini adalah perwira Romawi ya. Apa yang terjadi? Rupanya perwira Romawi ini mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras, bahkan dikatakan hampir mati. Serius sekali sakitnya. Dan disebut sakitnya apa? Tetapi disakit keras dan hampir mati. Dan yang menarik juga dikatakan hamba ini sangat dihargai. Saya percaya seorang hamba itu biasanya tidak dihargai ya. Ini dihargai ya. Artinya tentu bukan cuma sekedar dia punya keterampilan yang sangat menolong majikannya, tetapi lebih daripada itu biasanya seorang hamba dihargai kalau dia punya karakter yang bagus, kalau dia punya sikap yang baik ya. Wah, seorang majikan akan sangat senang dengan hamba seperti itu. Sampai bisa dikatakan engkau ini bagian dari keluargaku. Dan untuknya sang perwira ini berupaya supaya hambanya ini sembuh, hambanya ini sehat. Wah, luar biasa ya. Saya sangat bersyukur Tuhan memberkati saya dengan suami istri yang sangat saya percayai ya. Dia ikut saya ya sejak mereka menikah. Kebetulan sebenarnya ya, dia menikah waktu itu di Halmahera, dia sudah pulang di Halmahera lalu menikah. Pas dia datang, waktu itu saya tinggal di Sulawesi Utara di Tomohon, dia datang ke Tomohon kan ada staf kami yang menikah. Tahu-tahu terjadi kerusuhan di sana, dia tidak bisa kembali. Saya bilang, udah kamu di sini aja dah, suamimu belajar tuh sekolah Alkitab situ. Tahu-tahu saya harus pindah ke Jakarta. Terus saya tanya, mau nggak ikut saya ke Jakarta? Dia ikut dengan saya ya sampai hari ini ya. Dan luar biasa, ini keduanya orang yang sangat-sangat jujur, sangat takut Tuhan. Begitu rupa ya. Ternyata itu orang bisa tahu ya bahwa dia ini begitu jujur, begitu baik. Sampai tetangga rumah saya itu bisa sampai nyetor uang tuh titip sama dia. Coba bayangkan, setor uang titip sama dia. Saya ketawa-tawa dengar ceritanya. Oh iya katanya ya. Bahkan ada satu teman juga malah percaya begitu rupa sama dia, suruh belanja. Belanja ke supermarket nih, ini kartu kreditnya, ini pinnya. Coba bayangkan ya saudara. Artinya memang dia seorang yang sangat luar biasa. Ini karakternya, sikapnya. Saya kira lebih daripada kompetensi, lebih daripada gelar, lebih dari apapun juga, saya percaya karakter dan sikap begitu penting dan sangat penting. Bahkan seorang pemimpin General Electric, ya toh, dia berkata, kalau aku cari karyawan, nomor satu yang aku cari karakternya. Kompetensi bisa dilatih, kompetensi bisa dikembangkan, tetapi membentuk karakter orang tidak mudah. Memang bisa Tuhan bekerja dengan caranya, karena Roh Kudus bisa merubah hidup orang. Tetapi itu perlu terus menerus seperti pisau yang diasah. Terus menerus baru bisa tajam. Tidak ada yang instan. Perlu bertahun-tahun. Itu sebabnya kita yang kemudian menjadi orang tua begitu peduli memperhatikan anak sejak kecil. Kita bimbing, kita bina, kita arahkan, kita sadar tidak mudah bentuk karakter orang. Ya tidak mudah ya. Nah di sini kita melihat betapa pentingnya ya itu ya. Dan lebih penting dari itu juga kalau kita berjalan dalam jalan kebenaran. Ya, Rasul Yohanes katakan berbahagialah mereka yang keluarganya semuanya berjalan dalam kebenaran. Nah ini menarik sekali. Kemudian dikatakan ayat 4 ya, ayat 3 perwira ini lalu dengar tentang Yesus. Lalu dia datang pada tua-tua Yahudi minta tolong supaya Yesus mau datang ya mendoakan hambanya ini. Maka datanglah para tua-tua Yahudi ini ayat 4 ya, datang pada Yesus berkata minta engkau datang menolong. Kenapa? Karena dia layak ditolong. Maksudnya perwira ini layak ditolong. Kenapa? Karena perwira ini suka
menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Perwira ini rupanya punya hati yang religius juga, punya hati yang dermawan, dia suka membantu orang Yahudi. Akhirnya Yesus pun datang, ya, ingin menemui perwira ini. Tetapi waktu dia sudah dekat, para perwira ini memberitahukan sahabatnya di ayat 6 dikatakan, Tuhan janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Dan aku pun tidak layak untuk bertemu dengan Tuhan. Rupanya nih perwira ini memahami budaya Yahudi ya. Seringkali orang Yahudi itu merasa orang Yahudi dianggap dalam tanda kutip kafir katanya. Tidak layak, tidak mau datang kepadanya katanya ya. Tetapi yang menarik, lalu dia berkata, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Menarik sekali. Lalu ayat 8, ya, ayat 8 bisa ditayangkan slide-nya. Ya. Di situ dikatakan, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula seorang prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, pergi, maka ia akan pergi. Ya. Dan kepada seorang lain datang, maka ia datang. Atau kepada hambaku kerjakanlah ini, dia akan mengerjakan itu. Wow, luar biasa ya. Jadi ternyata hal yang penting dalam otoritas orang percaya yang pertama tahu tentang otoritas. Nah perwira ini tahu tentang otoritas. Dia tahu. Dia berkata aku ini perwira. Aku ini punya atasan. Ya. Atasan jenderal-jenderal di atasku yang lebih tinggi pangkatnya ya aku harus taat kepadanya. Tetapi aku ini perwira, aku juga punya bawahan. Maka kalau aku memerintah bawahanku, maka dia harus melakukan. Kalau aku berkata kepadanya, pergi, dia akan pergi. Aku datang, dia akan datang. Kerjakan ini, dia akan kerjakan ini. Aku punya otoritas atasnya. Cukup dan berkata, memerintahkan, maka itu harus dilakukan. Lah, dia tahu prinsip otoritas. Dia mengerti. Dan karena dia mengerti prinsip otoritas, dia juga tahu bahwa Yesus punya otoritas atas sakit penyakit dan setan-setan. Khususnya sakit penyakit. Maka itu dia berkata, dah usah repot-repot datang. Dah usah, bicara aja, perintahkan saja. Maka hambaku akan sembuh. Sederhana ya. Nah, mari kita mengenal bahwa otoritas itu ada tingkatan-tingkatan. Ya, dalam Kejadian 1 ayat 28, ya ini ayat yang terkenal sekali tentang penciptaan manusia ya. Selama Tuhan menciptakan menjadikan manusia, maka kemudian dikatakan Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, segala binatang yang merayap di bumi. Artinya ayat ini menjelaskan bahwa manusia, lah ini manusia ya, umum. Manusia itu diberi otoritas oleh Tuhan atas binatang. Binatang di darat, di udara, ya, di lautan ya. Makanya manusia berkuasa atasnya, ya kan? Ya. Kalau enggak ada tuh kebun binatang tuh ya. Manusia bisa ngatur binatang. Iya toh. Lalu kita beternak ya, kita membudidayakan ikan-ikan ya lah. Lalu kemudian kita memperoleh sumber protein untuk makanan kita. Lah itu manusia punya otoritas atas binatang. Tetapi sebagai manusia rohani lah kita diberi otoritas tambahan ya. Apa itu? Ya. Kita baca Injil Matius pasal 10 ayat 1 ya. Dikatakan Injil Matius 10 ayat 1 dikatakan Yesus memanggil ke-12 muridnya ya dan memberi kuasa. Lah kata kuasa di sini kalau nanti saudara baca Alkitab bahasa Inggris menggunakan kata authority ya.
Kenapa ini penting? Karena ada juga kuasa yang lain yang diterjemahkan dengan kata power. Itu dua hal yang berbeda. Tapi lah bahasa Indonesia sama, kuasa. Ya, bahasa Inggris satu authority, satu power. Bahasa Yunaninya satu itu exousia, satu lagi dunamos, ya, beda. Ya. Nah, ini kita bicara otoritas, authority, kuasa. Jadi 12 murid Yesus dipanggil, lalu mereka diberi kuasa oleh Tuhan untuk apa? Mengusir roh-roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ya, jadi itu diberikan. Nah, ternyata bukan cuma 12 murid, gitu. Dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 19 firman Tuhan katakan sekali lagi, sesungguhnya aku Yesus telah memberikan kuasa, authority, exousian kepada kamu untuk apa? Menginjak ular. Ya, ular gambarannya iblis ya. Dan kalajengking ya. Ya, kalajengking itu sihir ya. Saya ingat satu hamba Tuhan di Gorontalo, Pak Tuhan senior, dia berkata, waduh Pak Hans katanya, saya ini sudah pendeta ketiga. Kenapa? Kalau yang dua diutus ke sini mati semua. Dan berapa lama di situ mati katanya ya. Rupanya disantet sudah, disantet. Saya juga mau disantet katanya. Tahu-tahu baru bangun tidur, di bawah bantal saya ada kalajengking sudah mati katanya. Waduh, iya. Saya pertama tidak sadar apa itu. Malam-malam dengar ledakan di atas rumah saya, dar katanya. Itu bukan petasan, ini bukan musim petasan katanya. Ada, tahu-tahu ada meledak, dar. Tahu, nah disitulah kemudian saya mulai disadarkan oleh Roh Kudus. Oh, ini peperangan rohani nih. Ada orang kirim macam-macam ini, kuasa-kuasa magic. Ya. Tetapi firman Tuhan katakan, aku memberikan kuasa untuk menginjak kalajengking. Ya, dan mengusir, menahan segala kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Wah, luar biasa ya. Ya. Mungkin saudara berkata, ya itu kan dikasih kepada 12 murid. Kita kan bukan rasul itu kan. Tetapi saudara tahukah bahwa dalam Injil Lukas pasal 10 itu bukan lagi 12 murid, tetapi 70 murid lainnya. Lukas 10 ayat 1 diberikan kuasa yang sama. Yang akhirnya disebutkan dalam Lukas 10 ayat 19 tadi itu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Lalu mereka diutus dua-dua pergi ke berbagai kota desa untuk memberitakan kabar baik. Dan kemudian mereka balik, mereka laporan pada Tuhan, berkata, Tuhan, Guru luar biasa, setan-setan takluk kepada namamu, katanya. Wow. Jadi sama, semua murid Yesus diberinya kuasa. Bukankah saudara murid Yesus? Bukankah saudara anaknya? Maka mestinya juga kuasa yang sama diberikan atas kita, ya. Dan kuasa itu ada di mana? Di dalam namanya. Satu hari, waktu itu selesai tsunami di Aceh, ya, tim kami masuk ke Banda Aceh, lalu kita bikin tenda-tenda tempat untuk orang bermalam. Banyak sekali orang di situ. Satu kali ada satu orang yang kerasukan setan, maka dipanggillah orang-orang pintar di situ untuk mengusir setan, ya. Tapi ternyata setannya tidak lari. Ya. Lalu kemudian ada tim kami di situ, ya, berkata, boleh enggak saya doakan? Ya. Oh ya boleh pak, Loh enggak ada jalan keluar, ya sudah boleh aja katanya. Ya sudah ya, sekarang dia perintah dalam nama Yesus, aku perintah pergi kau keluar katanya. Terus ada dukunnya kan, dukunnya bilang, pak sudah keluar tadi, satu keluar, sudah keluar. Tapi masih ada pak yang lain katanya. Oh iya, ya sudah, saya usir lagi, dalam nama Yesus keluar. Oh keluar lagi pak, usir lagi pak, usir dalam nama Yesus keluar. Sudah pak, sudah selesai. Ini kerjasama rupanya pendeta sama dukun. Lucu sekali ya, dukunnya yang lihat, pendeta yang usir aja. Kita nggak perlu lihat, mau usir aja kan begitu ya. Nggak usah pusing ya kan. Itu yang penting. Artinya dia ada otoritas, ada kuasa.
Ya luar biasa diberikan pada kita anak-anaknya. Satu kali, jadi kami ini juga saya punya sekolah Alkitab, melatih anak-anak muda untuk diutus ke desa-desa ya, melayani ya. Nah, waktu itu ada waktu ini sekarang di Jawa Tengah ya, di Jawa Tengah di dekat Salatiga. Lalu mereka sementara belajar tiap Jumat, Sabtu, Minggu biasanya pergi ke lapangan ya, pelayanan. Terus mereka inisiatif, kita bikin KKR rohani, kasih nama dangdut rohani aja. Oh gitu, iya dangdut rohani. Wah mereka atur. Yang khotbah siapa? Kamu ya. Yang khotbah kamu, pimpin pujian kamu. Oke, yang doakan orang sakit kamu. Wah ayo. Wah disebarkan tuh di sebuah dusun kecil ya di Jawa Tengah. Nah malam hari diselenggarakannya, lalu sore mereka mulai jalan ke sana ya. Waktu jalan menyeberangi sebuah jembatan, seorang mahasiswi itu mendengar suara Tuhan berkata, malam ini aku akan menyatakan kemuliaanku. Dia heran, apa maksudnya? Nggak ngerti dia. Tapi lalu kemudian KKR dan rohani dimulai, pujian dinaikkan ya. Itu orang-orang datang, kumpul. Rupanya juga dikasih tahu, yang sakit juga bawa datang semuanya. Ada orang sakit semua, wah kumpul. Termasuk juga ada orang yang pakai kursi roda. Nah akhirnya lalu khotbah disampaikan, khotbahnya singkat 15 menit. Ya, saya ingat ini teman dari Kalimantan Barat, dia khotbah ya, dengan semangat berapi-api. Lalu kemudian giliran mulai mendoakan, ayo sekarang siapa yang sakit kita akan doakan. Begitu dia bicara begitu, Roh Kudus bicara sama anak mahasiswi tadi. Itu, lihat orang yang duduk di kursi roda, doakan dia. Waduh, langsung dia berdiri, dia katakan dalam nama Yesus, berdiri dan berjalanlah. Waduh, kuasa Tuhan turun atasnya dan orang ini melompat dan dia jalan. Wah itu gempar tempat itu ya, gempar luar biasa. Dan sudah tahu akhirnya di dusun kecil itu orang-orang percaya pada Yesus dan gereja berdiri di sana. Luar biasa, ajaib namanya. Yang ajaib namanya. Mereka melakukan, hanya taat melakukan dengan otoritas Tuhan. Tuhan yang mengerjakannya. Amin, Bapak Ibu, luar biasa. Apa jadi sebenarnya otoritas itu apa? Ya, kita belajar pengertian otoritas ya. Next slide. Nah ini gambar ini gambar pedang, ini namanya pedang Excalibur ya. Ini pedangnya Raja Arthur. Raja Arthur itu dalam mitologi Inggris dan kerajaan Wales ya. Jadi berkata bahwa pedang ini tertancap di batu, tidak bisa dicabut oleh siapapun juga. Kecuali siapa? Kecuali keturunan Raja Inggris. Nah Raja Arthur waktu itu datang. Lalu dia pegang pedang itu. Dia tarik. Terlepas. Kenapa kok bisa? Karena dia keturunan Raja Inggris. Dia punya hak untuk mencabut pedang itu. Saudara dan saya adalah anaknya. Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang, nah tidak sebagian ya, tidak disebut hanya yang jangkung aja enggak, dan disebut hanya yang gendut saja enggak, ya, dan disebut hanya laki saja enggak, semua orang, laki perempuan tua muda, ya besar kecil, ya, semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa, yaitu otoritas, exousian. Supaya apa? Menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Jadi pengertian otoritas itu. Saudara, contohnya polisi. Polisi itu kan memiliki otoritas, ya kan? Kalau ada mobil lalu melanggar rambu lalu lintas, polisi semprit, berhenti. Berhenti enggak? Berhenti. Walaupun polisinya kecil, ya, kurus, berhenti enggak? Berhenti. Loh kok takut? Takut sama apanya? Otoritasnya polisi ada di mana?
Ada di mana? Ada di seragamnya. Coba kalau dia tidak pakai seragam. Terus prit gitu. Wah marah saudara kan. Terus di mobil marah. Siapa nih orang gila ini macam-macam. Oh tabrak. Kan begitu ya. Tapi kalau polisi pakai seragam udah berani saudara. Kalau saudara macam-macam sama Pak Polisi. Di belakang dia ada seluruh institusi kepolisian Indonesia. Kita berhadapan dengan dia. Kan gitu. Itu otoritas. Nah ada seorang anak namanya Didi ya. Didi ini diadopsi oleh Pak Joko Setiawan. Lalu Didi dikasih nama Didi Setiawan. Iya kan? Sekarang dia punya nama bapaknya Pak Joko Setiawan. Namanya dikasih sama Didi. Iya kan? Didi siapa? Anaknya Pak Setiawan katanya. Kalau dia anaknya Pak Setiawan maka dia punya hak. Iya kan? Tinggal di rumahnya Pak Setiawan, Joko Setiawan. Dia punya hak memakai namanya. Ya, namanya sama. Jadi otoritas kita orang percaya terletak di mana? Terletak pada nama Yesus. Namanya Sang Bapa kita. Kita berkata waktu doa Bapa Sorgawi. Berdoa kepada Dia. Betul? Kita anaknya, dia bapak kita. Namanya Yesus. Dalam namanya itu ada otoritas. Itu yang 7 murid berkata, Tuhan luar biasa. Setan-setan takluk dalam namamu katanya. Ya kan? Dalam namamu. Wow luar biasa. Jadi saudara punya otoritas rohani itu. Karena saudara anak-anaknya. Namanya itu menjadi bagian saudara. Kan polisi tadi tidak harus menunjukkan bahwa dia berotot besar loh. Enggak perlu kan? Tidak perlu. Dia juga tidak perlu berteriak. Kan? Minta SIM kan tidak perlu berteriak toh. Dia bilang, Dek SIM-nya. Suaranya pelan aja, Dek SIM-nya. Keluarin loh. Iya kan? Sama. Iya toh. Kalau kita mengusir setan juga kan tidak harus teriak-teriak keras. Enggak harus toh. Pelan-pelan bisa enggak? Bisa juga. Gitu. Asal saudara tegas. Gitu. Tapi kalau sudah pelan-pelan seperti meremelek begitu, enggak niat ya dianya iblisnya nak keluarin, enggak niat kok, ya kan? Iya kan? Maksud saya ada orang tuh suaranya keras, ada orang suaranya pelan. Enggak masalah. Tapi yang penting dia bersungguh hati, kan begitu, iya kan? Iya kan bersungguh hati. Ngerti iblisnya, ini aku diusir, pergi dia, iya kan? Ada satu hamba Tuhan dulu saya kenal ya, suaranya halus sekali, halus ya. Tapi dia juga usir setan, setan taat sama dia. Karena apa? Karena bukan tergantung suaranya dia, tapi tergantung dengan nama siapa dia mengusir. Nah otoritasnya digunakan dalam nama Yesus dan itu terjadi. Satu kali dalam Kisah Rasul pasal 19 ada seorang anaknya imam ya, imamnya namanya Skewa, ini anak-anaknya imam. Rupanya lihat murid-murid Yesus mengusir setan. Wah, oh gitu ya, mengusir setan itu harus dalam nama Yesus. Langsung dia usir setan. Aku mengusir setan kau, pergi dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus katanya gitu ya. Terus setannya nyaut, loh Yesus aku kenal. Paulus aku tahu, nah kamu ini siapa katanya. Wah langsung dia diterkam sama setannya. Saudara ya, jadi ini tidak boleh, tidak bisa ditipu gitu. Setan juga tahu yang mana anak Tuhan, yang mana tidak. Iya kan? Yang mana cuma ngaku-ngaku, aku anaknya Tuhan Yesus. Ya setan bilang, kamu juga belum percaya Yesus, bilang anak Tuhan Yesus, ngaku-ngaku, diterkam. Nggak bisa. Ya, artinya benar-benar yang namanya anak-anaknya, ya anaknya. Kalau kita anaknya, kita terima otoritasnya. Betul? Sederhana sekali. Ya sederhana. Dikatakan ya, ada kursnya, jadi kalau engkau anak Allah, maka engkau memiliki otoritas Allah. Otoritas Allah diberikan kepadamu karena engkau telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan engkau menjadi anak Allah yang berhak menyandang namanya. Itu ya pengertian otoritas ya.
Nah, bagaimana sekarang kita menggunakan otoritas itu? Bagaimana menggunakannya? Ya. Jadi perwira Kapernaum itu bukan cuma dia berkata, katakan sepatah kata saja, tetapi dia juga punya iman. Dia juga percaya. Dari mana kita tahu? Yesus berkata, wah, iman sebesar ini katanya. Ya, tidak pernah aku jumpai di orang Israel. Yesus mengakui. Yesus bisa melihat bahwa di balik perkataan sang perwira itu ada iman, ada kepercayaan. Ya. Jadi harus ada hati yang percaya, baru kemudian ada perkataan. Itu dua unsur penting dalam menggunakan otoritas. Dan itu selalu ada dalam beberapa ayat firman Tuhan. Ya, contohnya dalam Roma 10 ayat 8, 9, 10 menjelaskan bahwa ini dua unsur penting dalam menggunakan otoritas. Ya, ayat 8 Roma 10. Tetapi apa katanya ini? Firman itu dekat kepadamu. Di mana? Di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman. Jadi firman iman itu ya dekat, tidak jauh, dekat. Di mana? Di mulut dan di hati. Nah, kenapa kok di mulut dan di hati? Sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus itu Tuhan, lalu percaya dari hati bahwa Yesus, bahwa Allah sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ya, dua hal itu, maka kamu diselamatkan. Jadi hati percaya, mulut mengaku, kamu diselamatkan. Karena katanya ayat 10, dengan hati orang percaya dibenarkan. Kenapa kok dari hati orang percaya dibenarkan? Karena tadi dia percaya bahwa Yesus itu sudah dibangkitkan oleh Allah dari kematian. Yesus sudah mati. Mati untuk apa? Mati untuk menebus dosamu. Tapi kemudian dia bangkit hidup karena dia mengalahkan maut dan kematian. Dia hidup dan naik ke surga. Jadi kemudian dia dibenarkan. Dibenarkan. Lalu dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Jadi ada dua hal. Selalu mulut dan hati. 2 Korintus 4 ayat 13 dikatakan demikian. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya sebab itu kami juga berkata-kata. Terima kasih, terima kasih. Jadi ada dua unsur, ya toh? Ini kalau diibaratkan hidup kita, ini mulutnya toh, ini hatinya di sini, ya. Hatinya percaya, nanti keluar di mulut dalam bentuk kata-kata. Selalu ada dua, ya. Gimana kalau hatinya saja percaya, tapi mulutnya tidak berkata-kata? Ya mungkin kurang percaya dia, iya kan? Kurang percaya dia. Wah, pergi ke rumah sakit. Pak, tolong doakan ya. Adik ipar saya sakit di rumah sakit. Oh iya, jangan khawatir. Tapi jalan, kita doakan. Pasti Tuhan sembuhkan. Oh amin. Waktu jalan sampai di rumah sakit dia lihat, kaget dia. Kok orangnya sudah tinggal tulang dibungkus kulit. Waduh, tadi percaya, sekarang percayanya ciut saudara. Terus doanya tidak berani ngomong untuk berkata sembuh, jadilah kehendak Tuhan katanya. Berubah saudara. Artinya apa? Hatinya ternyata sudah kurang percayanya. Makanya tidak keluar di mulutnya.
Jadi tidak bisa kalau hanya hati saja percaya, lalu mulutnya tidak berkata-kata. Hati percaya, mulut berkata-kata. Bagaimana kalau berkata-kata saja, tapi hatinya tidak percaya, ngomong aja. Tapi hatinya tidak percaya, cuma obral ngomongan, hatinya tidak percaya. Ya nggak bisa, harus dua-duanya. Ya, hati percaya, mulutnya juga harus mengaku. Maka itu adalah praktek bagaimana melepaskan otoritas di dalam hidup kita. Saya undang tim musik untuk naik ke stage ya. Bagaimana sekarang kita mengaplikasikan, menerapkan prinsip otoritas dalam hidup kita. Jadi artinya kita harus hati-hati dengan apa nih? Perkataan kita. Firman Tuhan berkata, siapa mencintai hidup dan ingin melihat hari-hari baik. Tadi lagu pujanya kan hari-hari baik ya, bersyukur hari baik buat kita hari ini. Siapa ingin melihat hari yang baik? Semua ingin. Lalu disampaikan harus menjaga lidahnya dari yang jahat, dari ucapan yang menipu. Jaga lidah. Ya. Karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Jadi dikatakan barang siapa menggemakan, dia akan memakan buahnya. Kalau kita menggemakan perkataan yang jahat, nanti kembali ke kita. Jadi buahnya jadi jahat. Ya toh? Kalau kita mengucapkan perkataan yang memberkati orang, maka kita akan kembali menerimanya. Jadi hati-hati dengan lidah kita. Hidup dan mati dikuasai lidah. Ya, jadi gunakan otoritas yang keluar dari perkataan mulut kita dengan memperkatakan hal-hal yang positif. Tuhan memanggil Bapak, Ibu, saudara sekalian dan saya untuk memberkati. Amin. Memberkati. Memberkati siapa? Memberkati anak-anak kita, ya. Anak-anak berangkat sekolah, berkati. Sini dulu. Ayo. Aku memberkati engkau. Berkat Tuhan turun atas hidupmu. Kesehatan, kekuatan, perlindungan, kecerdasan. Sehingga kau bisa studi dengan berhasil. Dan dilindungi Tuhan. Kau berangkat dan kembali dalam sukacita Tuhan. Memberkati. Dipanggil memberkati anak kita, dipanggil memberkati pasangan kita, dipanggil memberkati keluarga kita, keluarga besar kita. Dan juga dipanggil memberkati bangsa ini, bahkan mungkin bangsa-bangsa. Amin, Bapak Ibu. Jadi itu panggilan Tuhan. Cuma kadang-kadang di dunia sekarang ini kan dunia yang canggih ya. Mulutnya enggak ngomong, saudara. Jarinya ngomong, jarinya lewat HP itu loh, jarinya kirim berita negatif, Ya kalau enggak ngirim berita, meneruskan berita negatif, sudah tahu berita negatif harus diteruskan, ya toh. Wah, nah, Indonesia gelap, Indonesia payah, Indonesia hancur, waduh kan keliru. Tuhan minta kita menjadi berkat, bukankah saudara dan saya adalah terang dunia ini? Dipanggil supaya menjadi terang, menerangi kegelapan. Kehadiran kita di negeri bangsa ini, memberkati bangsa ini, supaya bangsa ini diterangi oleh Tuhan. Berkat Tuhan turun atas bangsa ini, atas negara ini, atas keluargamu juga, atas anak-anakmu. Itu panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jadi gunakan otoritas dengan benar. Karena di dalam diri orang percaya ada otoritas. Otoritas atas setan-setan, otoritas atas sakit penyakit, otoritas untuk memberkati. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Adakah di antara Bapak Ibu yang sakit? Ya. Kalau ada yang sakit, ya, letakkan tangan kanan ke tempat yang sakit.
Bukankah saudara percaya saudara memiliki otoritas? Amin. Amin, percaya ya? Ya, letakkan tanganmu di atas tempat yang sakit. Kalau saudara ingat ada teman-temanmu, ingat ada saudaramu yang tidak ada di sini juga sakit, ya, saudara juga menggunakan otoritas itu. Kita mengusir sakit penyakit itu di dalam nama Yesus dengan otoritasnya. Tapi jangan cuma bicara, tapi dengan hati percaya. Maka kita nyanyi pujian dulu. Hatiku percaya, hatiku percaya. Oh, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Tapi ada orang berkata begini, iya kalau Tuhan mau sembuhkan saya. Iya kalau dia mau saya sembuh. Saudara, firman Tuhan berkata, pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku, Yesus, datang untuk memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Pencuri itu gambaran dari setan iblis. Jadi setan iblis datang untuk mencuri. Mencuri apa? Mencuri kesehatanmu. Mencuri apa? Mencuri berkatmu. Mencuri apa? Mencuri damai sejahtera keluargamu. Mencuri apa? Mencuri keutuhan keluargamu. Supaya apa? Akhirnya kalau boleh kamu mati sebelum waktunya. Lalu binasa, mati kekal dalam neraka karena meninggalkan Tuhan, karena kecewa, karena sakit hati, karena macam-macam. Siapa yang mengerjakan? Iblis. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Karena Tuhan datang memberi hidup. Hidup itu hidupnya Allah. Dan hiduplah segala kelimpahannya. Artinya hidup yang sesungguh-sungguhnya hidup. Loh, apa sih maksudnya Pak Pendeta? Hidup sesungguh-sungguhnya hidup. Saudara hidup, ya kan hidup. Tapi kalau saudara penuh dengan sakit penyakit menderita, hidup enggak? Hidup setengah, Pak Pendeta. Itu kan hidup bukan sesungguhnya ya, ya kan? Oh, sudah bersyukur, sudah menikah, berkeluarga, oke, berkeluarga. Tapi tiap hari perang dunia. Loh, itu hidup apa bukan? Tidak ada suasana kehidupan keluarga. Tuhan mau hidup sesungguh-sungguhnya. Jadi ngerti ya? Beda ya? Iblis itu yang mencuri kesehatan Bapak Ibu. Jadi kalau tanya, Yesus tanya, maukah engkau disembuhkan? Dia kan tanya toh. Tanya sama orang sakit lepra, tanya sama orang buta, maukah engkau disembuhkan? Kalau dia berkata, ya, Tuhan jamah, dia sembuh. Sekarang juga pertanyaannya, apakah engkau mau disembuhkan? Apakah engkau percaya bahwa Tuhan juga mau engkau sembuh? Katakan, hatiku percaya, hatiku percaya,
percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Kami percaya akan janji firman-Mu Tuhan. Amin. Kami percaya bahwa kami memiliki otoritas Tuhan dalam hidup kami. Karena itu sekarang di dalam nama Tuhan Yesus, semua sakit penyakit kami perintahkan pergi. Kami perintahkan pergi. Aku katakan sembuh di dalam nama Yesus. Engkau tidak punya atas hidupku, tidak punya atas tubuhku. Di dalam nama Yesus, aku perintahkan kau pergi. Kesembuhan menjadi bagianku dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saya percaya berkata amin. Amin, amin, amin. Jadi saudara sudah memiliki otoritas. Ada di antara Bapak Ibu, adik-adik yang belum pernah percaya pada Yesus. Oh, saya sudah percaya, tapi belum pernah mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Tuhan. Kamu harus mengaku, karena ayatnya berkata barang siapa percaya dan mengaku diselamatkan. Oh, saya dulu pernah mengaku karena diajak suruh ngikuti doa, tapi ikut-ikutan mengaku sesungguhnya hatiku tidak percaya katanya. Ya saudara sekarang harus mengaku dan percaya. Ada yang seperti itu? Ada yang ingin mempercayai Yesus sepenuhnya yang belum pernah? Ada? Ya. Kalau ada seperti itu, ya, nanti mengikuti saya berdoa, ya. Lalu yang kedua, saudara sudah memiliki otoritas. Sebelum Yesus naik ke sorga, dia berkata segala kuasa di bumi dan sorga sudah ada dalam tanganku. Dan sekarang pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Setelah sudah tahu memiliki otoritas Allah, Tuhan mau saudara pergi, saudara praktek, mendoakan orang yang sakit, yang sudah kenal di sekitar saudara. Tidak percaya Yesus, tidak apa-apa. Kasih tahu bahwa Yesus sanggup menyembuhkan sakit penyakit, ya. Usir setan-setan, tidak harus panggil Pak Pendeta. Ada orang kesetanan, ya. Dalam nama Yesus pergi setan, ya. Oma-oma, ya, opa-opa, ya, anak-anak muda bisa. Karena bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan otoritas nama Yesus. Oma saya dulu juga melakukan itu. Cucunya sakit, tengking, dalam nama Yesus sembuh. Sembuh terjadi. Bisa. Mau ya jadi saksi Tuhan ya, mulai hari ini ya. Nyanyikan pujian ini sekali lagi datang pada Tuhan. Hatiku percaya Tuhan baik. Hatiku percaya Tuhan sangat baik. Hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Bapa, terima kasih. Hari ini kami mengerti firman-Mu, bahwa sesungguhnya kami sebagai anak-anak-Mu, kami memiliki otoritas itu. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang sudah mati ganti dosa kami, dan kemudian bangkit dari kematian, mengalahkan maut, kematian, dan Kau naik ke sorga. Supaya kami yang percaya kepadamu dan mengaku dan mulut bahwa Engkau Allah Tuhan
pemilik hidup kami ini. Kami dibenarkan dan diselamatkan. Dan hari ini kami tahu bahwa Engkau mau setiap kami menjadi saksi Tuhan. Pakai kami ya Tuhan, ini hidup kami. Beri kami hati yang taat mendengar suara-Mu, hati yang taat pada perintah-Mu, supaya kami mendoakan orang-orang yang sakit, mengusir setan, menyatakan kuasa Tuhan, dan kami mengucapkan berkat bukan kutuk. Kami menjaga perkataan kami, bahkan juga menjaga jari-jari kami, supaya kami dipakai seluruh hidup kami menyalurkan berkat Tuhan bagi keluarga kami, gereja kami, masyarakat, tetangga, dan juga bagi bangsa ini. Terima kasih untuk kasih anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Bapa. Kami berterima kasih Bapa. Dan sungguhnya Engkau memberikan kami hidup yang sesungguh-sungguhnya hidup. Segala puji, hormat, syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya berkata amin, amin. Dan berkati. Amin, 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 amin. Hatiku percaya Tuhan Yesus setia. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, Meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, sungguh setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Yes. Kita mengatakan Tuhan baik. Kalau kondisi kita lagi baik, itu sangat mudah. Tapi waktu kondisi kita sedang tidak baik, tapi kita tetap mengatakan Tuhan baik, Tuhan sangat baik, itu tidak mudah. Tapi itu menyenangkan hati Tuhan. Apapun situasi, kita mau tetap katakan Tuhan baik. Meskipun Tuhan tidak menolongku, mungkin kita kecewa, Tuhan kenapa Tuhan? Aku sudah pelayanan Tuhan, aku sudah berbuat baik Tuhan, tapi kenapa Tuhan tidak menolongku? Tuhan tidak menyembuhkan penyakitku, Tuhan tidak memulihkan ekonomiku. Biarlah lagu ini menjadi suatu statement, apapun yang terjadi,
Kita mau selalu bersyukur karena Tuhan baik. Dia sangat baik. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Sebelum kita memakan roti dan anggur yang ada di hadapan kita, mari ambil waktu 1 menit. Kita mohon ampun sama Tuhan. Mungkin ada dosa yang disengaja atau yang tidak disengaja dari mulut bibir kita, dari kelakuan kita. Kita mau minta ampun di hadapan Tuhan. Minta ampun yang sesungguh-sungguhnya. Bukan hanya di bibir, tapi kita mau jadi pelaku-pelaku firman. Supaya kita mempunyai otoritas. Waktu kita doa untuk orang sakit, yang sakit disembuhkan. Yang lemah akan dikuatkan. Mari saudara ambil waktu 1 menit.
Tuhan ampuni kami, sucikan kami, kuduskan kami Tuhan. Tuhan pulihkan kami ya. Jadikan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bukan kehendak kami Tuhan, tapi kehendak-Mu yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Oh haleluya Yesus. Kau berkati rumah tangga kami. Kau berkati studi anak-anak kami. Kau berkati masa muda anak-anak perjodohan kami. Kau berkati usaha pekerjaan kami. Kau berkati gereja yang kami cintai, BSD Church Tuhan. Biar terus boleh bertumbuh baik secara kualitas maupun kuantitas. Oh terima kasih Yesus, terima kasih. Kekasih Tuhan, mari angkat roti yang di hadapan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti dengan penuh percaya dalam nama Yesus. Mari angkat cawan anggur kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan penuh percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Yes. 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 Terima kasih Yesus. Kasih Tuhan
Tuhan baik. Tuhan sangat baik. Tuhan baik untuk istri kami. Tuhan baik untuk suami kami. Tuhan baik untuk anak-anak kami. Tuhan baik untuk orang tua kami. Kami percaya tubuh Kristus yang sudah terpecahkan bagi kami. Tubuh Yesus yang sudah dicambuk untuk pelanggaran kami. Siang hari ini di dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus, saya disembuhkan, saya dipulihkan, semua organ tubuh saya sehat, saya terima pemulihan, saya terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kami, tidak ada yang tidak dipenuhi, semua dipenuhi. Kami menang dalam nama Yesus. Istri kami diberkati, suami kami diberkati, anak cucu mantu kami diberkati, orang tua mertua kami diberkati. Apapun yang kami kerjakan dan lakukan pasti diberkati. Karena siang hari ini kami sudah terima urapan dan kami diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan. Biarlah semua itu untuk memperluas pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Tuhan ajar kami untuk memberikan yang terbaik, sehingga itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap memberi, mari kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Ku melihat semua kebaikan-Mu terjadi atas hidupku. Hatiku percaya penuh Kau Tuhan pemilik. Shalom Jemaat BSD Church, puji Tuhan hari ini hari yang luar biasa. Kita bisa beribadah di BSD Church, berkatnya selalu dilimpahkan. Care and Grow Community atau CG dilaksanakan setiap hari Rabu pada 7 malam. Ada terbagi atas 3 lokasi, The Bridge dan sekitarnya, BSD Plaza dan sekitarnya, Gading Serpong dan sekitarnya. Dan ada kabar gembira untuk jemaat yang berdomisili daerah Pamulang dan sekitarnya. CG akan hadir di daerah Pamulang dan ibadah perdana pada hari Rabu 11 Juni 2025. Jangan sampai nggak hadir ya. Dikarenakan Hari Raya Idul Adha, menara doa onsite pada hari Jumat diliburkan. Morning worship onsite setiap Sabtu jam 5 subuh, ruang Mandalika A, samping lobi Hotel Trembasi, BSD. Shalom teman-teman, teens dan youth BSD Church ada ibadah perdana pada Minggu 15 Juni 2025 pada pukul 10.30 di Trembesi Hotel lantai 7. Akan dilayani bersama Kak Abraham, Kak Ben, dan Kak Flo. Sampai bertemu, jangan lupa untuk hadir. Saya mengajak Bapak dan Ibu serta saudara-saudari untuk bisa hadir kembali dalam ibadah raya Minggu 8 Juni 2025 pada hari Pentakosta jam 9 dan jam 11. Auditorium Gunung Salak lantai 6 Trembesi Hotel BSD. Free worship bersama Fandi Santoso dan BSD Worship. Shalom adik-adik, Children of Blessing atau COBI, Minggu 8 Juni 2025, jam 9 dan jam 11. Trembesi Hotel lantai 7, ditunggu kedatangannya ya. Sekian news kegiatan sepekan BSD Church, berkatnya selalu dilimpahkan.
Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Pendeta Hans Geni yang sudah memberkati kita pada siang hari ini. Bukan suatu kebetulan kalau Pak Hans Geni ada di tempat ini. Kita percaya ada rencana Tuhan untuk setiap kita. Ya, kiranya Tuhan pakai terus untuk pelayanan Bapak Pendeta Hans Geni untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang belum kenal Pak Hans Geni dulu ketua dari Pesat Pelayanan Desa Terpadu. Sekarang beliau sebagai pembina di Pesat dan ada jabatan baru sebagai direktur di Alusia, pelayanan untuk bangsa-bangsa, untuk kepedalaman. Ya, kita dukung, kita support, kita doa untuk pelayanan Pak Hans Geni, karena saya dengan Pak Hans Geni kenal bukan baru 1-2 hari, tapi udah lebih dari 40 tahun Bapak, tapi baru ketemu belakangan ini. Jadi Pak Hans Geni ini mungkin wajahnya muda, ya, tapi usianya lebih senior dari saya karena beliau adalah guru sekolah minggu saya. Oke, ya kita akan berdoa. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau memberkati anak-anak kita yang ada di depan kita. Mari kita angkat kedua tangan kita. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada siang hari ini di depan kami ada anak-anak yang kami cintai. Tuhan berkati anak-anak ini Tuhan. Tuhan beri kepintaran 10 kali kepintaran Daniel, sehingga anak-anak ini boleh menggenapi rencana Tuhan. Tuhan berikan komunitas yang baik buat anak-anak kami Tuhan, sehingga anak-anak ini boleh bertumbuh, boleh dewasa, menjadi ada di eksekutif, di legislatif, dan pengusaha, penginjil, pendeta, sehingga semua boleh menyenangkan dan membanggakan orang tuanya. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati guru-guru sekolah minggunya, Tuhan beri kesabaran, Tuhan beri hati seperti hatimu Bapak. Sehingga guru-guru ini boleh mengimpartasikan apa yang ada di hatinya untuk menyenangkan hati Tuhan kepada anak-anak ini. Tuhan berkati orang tua dari anak-anak ini, usaha pekerjaan orang tuanya Tuhan berkati. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil kepada orang tuanya. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya kami pulang berbeda dengan waktu kami datang. Tidak ada satu orang pun yang tidak diberkati. Semua diberkati dengan segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau juga berkati pelayanan Bapak Pendeta Hans Geni Tuhan. Tambah hari Kau tambahkan luar biasa urapan-Mu, hikmat-Mu, otoritas-Mu Tuhan. Sehingga waktu hamba-Mu ini berdoa, yang sakit disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan, yang jalan buntu Tuhan buat jalan yang terbuka, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, Tuhan juga berkati semua yang ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini, baik WL, Singer, Asyar, dan semua yang terlibat Tuhan. Kami percaya Tuhan akan buat perbedaan orang yang di dalam Tuhan dengan yang di luar Tuhan. Tuhan berkati umat-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapak, kekasih Tuhan, sekarang angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Diberkatilah istrimu, diberkatilah suamimu, diberkatilah anak cucu mantumu, diberkatilah orang tua mertuamu, dan apa saja yang kau kerjakan dan lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan buat berhasil, beruntung, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Haleluya. Dan Allah Melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerah-Mu menuntunku lewati segala hal, berkatnya selalu dilimpahkan, berkatnya
hari Minggu, berkatnya selalu dilimpahkan. Ku melihat semua kebaikan-Mu terjadi atas hidupku. Hatiku percaya penuh Kau Tuhan, pemilik hidupku. Mengatasi badai kehidupan, hatiku tak gentar sebab Kau sertaku. Ku percayakan seluruh hidupku padamu, Yesus kemenanganku. Ku melihat semua kebaikan-Mu terjadi atas hidupku. Hatiku percaya penuh Kau Tuhan, pemilik hidupku. Mengatasi badai kehidupan, hatiku tak gentar sebab